Prabowo harus waspada. Senjata biologi. Pakar senjata biologi Dhani Soham menduga kalau virus corona adalah program senjata biologi rahasia Cina. Hal ini terungkap dari data rekaman milik Radio Free Asia yang menyiarkan ulang laporan televisi lokal Wuhan pada 2015 lalu. Kala itu, pemerintah kota Wuhan memperkenalkan laboratorium penelitian virus paling maju di Cina atau Wuhan National Biosafety Laboratory. Satu-satunya dinyatakan mampu mengerjakan virus-virus mematikan oleh Cina. Bahkan, Cina sesumbar jika laboratorium ini disebut telah menerapkan P4 atau patogen level 4, yakni status yang mengindikasikan fasilitas itu menggunakan standar keamanan terketat untuk mencegah penyebaran mikroba paling berbahaya sekalipun. Menurut Soham, para peneliti di sana telah mempelajari virus corona sebelumnya, termasuk strain penyebab sindrom pernapasan akut parah atau yang kita kenal SARS, virus influenza H5N1, flu babi, encephalitis Jepang, dan demam berdarah. Selain itu, mereka juga mempelajari kuman penyebab antraks. Seperti yang kita ketahui, bahwa penyakit-penyakit itu adalah penyakit yang mematikan, menular, dan sangat berbahaya. Virus corona yang sudah dipelajari di laboratorium itu mungkin disimpan di sana. SARS juga termasuk dalam program senjata biologi Cina. Virus itu diteliti di beberapa fasilitas terkait, kata Soham. Prabowo harus hati-hati. Mantan perwira menengah intelijen militer Israel itu menjelaskan bahwa senjata biologi ini termasuk dalam bagian riset militer yang bersifat sangat rahasia dan tertutup. Kecurigaan bertambah terhadap laboratorium ini karena lokasinya yang terletak 32 km dari pasar seafood Huanan, tempat asal virus ini menjangkiti manusia. Meski dirancang dengan standar biosafety level 4, yaitu level yang tertinggi, tidak menutup kemungkinan jika ada virus yang lolos dari laboratorium tersebut. Jadi begini, pada prinsipnya infiltrasi virus keluar dari sarangnya atau laboratorium bisa terjadi karena ada kebocoran atau infeksi tanpa disadari di dalam ruangan pada seseorang yang secara normal keluar dan masuk fasilitas tersebut. Itu termasuk di Wuhan National Biosafety Laboratory. Tapi sejauh ini belum ada bukti. Jelasnya, Prabowo harus berhati-hati. Harus siapkan cara. Pakar kesehatan terkemuka Amerika Serikat memperkirakan coronavirus dapat membunuh 65 juta orang dalam setahun saja. Peringatan sudah diungkap 3 bulan sebelum wabah di Cina terjadi. Sejumlah spekulasi terkait merebaknya virus corona mengemuka terkait dengan adanya jangkauan virus mematikan yang tidak kalah dari SARS atau Ebola. Untuk kita ketahui bersama agar berhati-hati seberapa bahayanya penyakit ini. Virus Ebola menyerang sistem imun dan organ lainnya, terutama sel pembeku darah. Penyakit ini sangat mematikan. Pada akhirnya infeksi ini menyebabkan pendarahan yang serius dan tidak terkendali. Ebola parahnya sangat menular dan mengancam nyawa. Begitulah kira-kira bahayanya virus corona ini. Meski Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO belum menetapkan status darurat, kekhawatiran akan wabah akibat corona demikian meningkat tinggi. Soalnya, meski disampaikan keterangan dari sejumlah kalangan di Cina yang menyatakan kalau corona berasal dari penularan oleh kelelawar dan sebangsanya, tetapi banyak kalangan yang meragukan anggapan itu. Karena
Wuhan adalah lokasi pengembangan dan penelitian dengan fasilitas laboratorium yang diduga sedang meneliti virus baru. Ternyata, virus yang seharusnya bisa dilokalisasi hanya di wadah yang tertutup rapat di laboratorium itu malah bocor, sehingga menjangkiti manusia dan menular ke manusia lainnya. Sebagian kalangan menilai kecerobohan Cina untuk mengembangkan senjata biologi layak dikecam. Demikian pula dengan kasus sebelumnya seperti flu burung atau SARS yang juga berasal dari Cina dan menular ke banyak pihak. Bahkan memicu kepanikan dengan banyaknya pemusnahan unggas atau hewan lainnya. Terkait dengan itu, daya rusak corona sangat mengerikan. Sebagaimana diungkap Daily Mail, dikutip Warta Kota Sabtu, pakar kesehatan terkemuka Amerika Serikat memperkirakan coronavirus dapat membunuh 65 juta orang dalam setahun. Peringatan senyap sudah diungkap 3 bulan sebelum wabah di Cina terjadi. Para ilmuwan di Johns Hopkins Center for Health Security membuat prediksi yang menakutkan. Model wabah hipotesis corona pada komputer dalam penelitian pada bulan Oktober 2020. Penyakit yang menyergap hanya butuh 18 bulan untuk memusnahkan 65 juta orang di seluruh dunia. Simulasi tersebut memperkirakan sejumlah 65 juta orang dari seluruh penjuru dunia akan musnah hanya dalam 18 bulan. Sejauh ini, penyakit yang sangat menular dengan cepat ini melanda Tiongkok. Jika benar merupakan senjata biologi, maka corona memang mematikan dan sangat cepat. Corona telah menewaskan 41 orang dan menginfeksi lebih dari 1.200 orang. Tetapi, para ahli memperkirakan jumlah sebenarnya adalah ribuan jiwa yang sudah terjangkit. Apalagi, sejumlah video menjelaskan banyaknya orang Cina bergelimpangan di banyak tempat, di jalan umum, hingga tidak terurus di rumah sakit. Sementara itu, tenaga medis juga sudah kewalahan dan dilanda stres berat. Soalnya jumlah pasien terus meningkat dengan cepat. Bahkan, mereka tidak bisa buang air saking banyaknya pasien. Sejumlah dokter dan perawat terpaksa menggunakan pembalut atau nepi untuk orang dewasa yang populer disebut Pampers. Dr. Eric Toner, seorang peneliti senior di Johns Hopkins, mengatakan, dia tidak terkejut ketika berita tentang wabah coronavirus di Wuhan pada akhir Desember. Para pakar kesehatan terkemuka Amerika Serikat memperingatkan bahwa coronavirus dapat membunuh puluhan juta orang 3 bulan sebelum wabah mematikan di Cina. Sejauh ini, lebih dari 900 orang yang telah terinfeksi di seluruh dunia di 10 negara berbeda. Tetapi, para ahli mengatakan jumlah sebenarnya mungkin mendekati 10.000. Saya sudah lama berpikir bahwa virus yang mematikan yang paling mungkin menyebabkan pandemi baru adalah virus corona, katanya kepada Business Insider. Untuk informasi yang kita ketahui bersama, pandemik artinya adalah epidemik penyakit yang menyebar di wilayah yang luas, benua, atau bahkan di seluruh dunia. Munculnya penyakit baru pada penduduk, menginfeksi manusia, menyebabkan penyakit berbahaya. Itulah corona. Oleh karena itu, Cina menjawab tudingan mantan intelijen Israel yang curiga virus corona terkait senjata biologi. Pemerintah Cina berupaya memberikan penanganan terbaik bagi para penderita virus mematikan 2019 nCoV atau virus corona melalui pernyataan tertulisnya. Kepala Humas Kedutaan Besar Cina untuk Indonesia, Huang Hui, meyakini pemerintah Cina mampu mengatasi wabah tersebut. Hui juga menyayangkan pernyataan mantan intelijen Israel, Dani Soham, yang menuding virus corona adalah senjata biologi yang bocor dari laboratorium di Wuhan. Saya pribadi merasa sangat marah dengan laporan Washington Times.
orang-orang Cina menderita coronavirus. Pemerintah Cina melakukan yang terbaik untuk memberantasnya dengan dukungan banyak negara dan sahabat internasional, ujar Hui. Hui kesal dan menuding mantan intelijen itu bicara tanpa fakta. Soham ini adalah seorang doktor dalam bidang mikrobiologi medis. Dia adalah analisis senior intelijen militer Israel untuk perang biologi dan kimia di Timur Tengah dan di seluruh dunia dengan pangkat letnan kolonel.